Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Nur Aziza akan menjelaskan contoh soal dari BOAS Fisika Matematika 2 dengan capture 8, yaitu Organic Differential Education, di mana saya akan menjelaskan contoh soal dari section 2 sampai dengan section 5. Nah, untuk section 2 yaitu X, Y aksen sama dengan Y, di mana Y-nya yaitu 3 dan X-nya yaitu 2. Nah, turunan dari Y aksen yaitu X dx per dx sama dengan Y, sehingga menghasilkan dy per y dan dx per y, sehingga kita integralkan menjadi integral dx integral dy per dy sama dengan integral dx per x, atau integral dy atau dan integral seper x dx. Nah, hasil dari integral dy seper y dy yaitu ln y, dan integral seper x dx yaitu ln x tambah c. Nah, turunan dari c yaitu ln a, sehingga menghasilkan ln y sama dengan ln x tambah ln a. Kemudian kita tambahkan ln x tambah ln a, sehingga menghasilkan ln y sama dengan ln ax, sehingga kita masukkan persamaan ke dalam y sama dengan ax. Nah, kita masukkan nilai dari y yaitu 3 dan nilai x yaitu 2, sehingga menghasilkan 3 sama dengan a2. Nah, kemudian kita pindah ruaskan menjadi a sama dengan 3/2. Setelah kita mendapatkan nilai a, kita masukkan dari persamaan y sama dengan ax, yaitu y sama dengan 3/2x. Nah, kemudian untuk section 3 yaitu dy tambah 2xy kurang xe pangkat min x kuadrat dx sama dengan 0. Nah, kita ubah persamaan dari soal menjadi persamaan ini, yaitu y aksen tambah py sama dengan q. Nah, dari soal dari dy tambah 2xy kurang xe pangkat min x kuadrat dx sama dengan 0, kita bagikan semua dengan dx, sehingga menghasilkan dy per dx tambah 2xy kurang xe pangkat min x 2 dx per dx sama dengan 0 per dx, sehingga kita menghasilkan yaitu y aksen tambah 2xy kurang xe pangkat min x 2 sama dengan 0, sehingga menghasilkan y aksen tambah 2xy sama dengan xe pangkat min x kuadrat, sehingga kita hasilkan nilai p-nya yaitu 2x dan q-nya yaitu xe pangkat 2x kuadrat. Setelah kita mendapatkan hasil nilai dari P dan Q, kita masukkan persamaan I, atau kita mencari nilai I, yaitu I sama dengan integral P dx. Nah, kita masukkan nilai P-nya yaitu 2x, sehingga menghasilkan integral 2x dx. Nah, integral dari 2x yaitu x2 x kuadrat, sehingga kita menghasilkan I yaitu x kuadrat. Setelah kita mendapatkan nilai dari P, Q, dan I, kita masukkan ke persamaan umumnya, yaitu y pangkat I sama dengan integral Q
E pangkat I dx tambah C, di mana Y pangkat I, di mana I-nya yaitu X kuadrat, sehingga Y X kuadrat sama dengan integral Q, di mana Q-nya yaitu X pangkat min X kuadrat, dan pangkat I, di mana I-nya yaitu X kuadrat, sehingga menghasilkan X kuadrat dx tambah C. Kemudian kita selanjutnya yaitu Y pangkat X kuadrat sama dengan integral X dx tambah C, di mana turunan dari integral X yaitu 1/2 X kuadrat tambah C. Kemudian kita menghasilkan Y sama dengan 1/2 X kuadrat tambah C per X kuadrat. Dan 4 yaitu Y aksen tambah Y sama dengan XY pangkat 2 per X. Nah, untuk langkah pertama dari soal kita ubah menjadi persamaan Y aksen tambah PY sama dengan QY pangkat N, di mana pada soal tersebut sudah sama dengan persamaan tersebut, sehingga untuk langkah kedua kita ubah menjadi set sama dengan Y aksen kurang N, di mana kita ketahui bahwa N yaitu S2/3, sehingga menghasilkan set sama dengan Y pangkat N kurang 2/3, sehingga menghasilkan Y pangkat 1/3. Nah, kita ketahui bahwa turunan dari Z yaitu Z aksen, sehingga menghasilkan 1/3 Y pangkat min 2/3. Kemudian kita turunkan menjadi Y aksen tambah Y sama dengan X Y pangkat 2/3 kali 1/3 Y pangkat min 2/3, sehingga menghasilkan seperti kita masukkan nilai dari Y aksen yaitu 1/3 Y pangkat min 2/3 Y aksen tambah 1/3 Y pangkat 1/3 sama dengan 1/3 X, dimana X aksennya yaitu X aksen tambah 1/3 Z sama dengan 1/3 X. Nah, kita sudah ketahui nilai P-nya yaitu 1/3 dan Q-nya yaitu 1/3 X. Nah, kemudian kita cari nilai I-nya dengan persamaan integral P dx, di mana P-nya yaitu 1/3, sehingga integral 1/3 dx yaitu I sama dengan 1/3 X. Kemudian kita masukkan ke persamaan umumnya setelah mengetahui nilai P, Q, dan I, yaitu set pangkat I sama dengan integral Q pangkat I dx tambah di mana nilai I-nya yaitu 1/3 X, sehingga set pangkat min 1/3 X sama dengan 1/3 integral 1/3 X pangkat 1/3 X dx tambah C. Kemudian kita dapatkan 1/3 integral X pangkat 1/3 X dx tambah C. Kemudian 1/3 integral X pangkat 1/3 X kurang integral 3 pangkat 1/3 X tambah C, sehingga kita dapatkan Z pangkat 1/3 X sama dengan X pangkat 1/3 X kurang 3 pangkat 1/3 X tambah C, sehingga kita pendaruaskan pangkat 3
kita pindah ruaskan E pangkat 1/3 X sehingga menghasilkan Z sama dengan X E pangkat 1/3 X kurang 3 E pangkat 1/3 X tambah C per E pangkat 1/3 X, dimana ketika dipindahkan akan menjadi pembagi. Kemudian kita hasilkan yaitu Z sama dengan X kurang 3 tambah C per E pangkat 1/3 X, sehingga kita hasilkan Z nya yaitu Z sama dengan Y pangkat 1/3. Nah, kita pindah ruaskan sehingga menghasilkan Y pangkat 1/3 sama dengan X kurang 3 tambah C per E pangkat 1/3 X, sehingga menghasilkan Y sama dengan akar 3 akar X tambah 3 tambah C per E pangkat 1/3 X. Nah, untuk section 5 yaitu Y double aksen tambah Y aksen kurang 2Y sama dengan 0. Dimana diketahui bahwa Y double aksen yaitu DY kuadrat Y per DX kuadrat, sedangkan untuk DY aksen yaitu DY per DX, sehingga menghasilkan D kuadrat Y per DX kuadrat tambah DY per DX kurang 2Y per 0 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan turunan dari 2 kuadrat Y per DX kuadrat yaitu D kuadrat Y, sehingga sedangkan DY per DX yaitu DY, sehingga menghasilkan D kuadrat Y tambah DX kurang 2X sama dengan 0, sehingga kita menghasilkan 2 kuadrat tambah D kurang 2 kali Y sama dengan 0, sehingga kita hasilkan D kuadrat tambah D kurang 2 sama dengan 0, dimana untuk D tambah 1 dan D kurang 2 sama dengan 0, 5D nya sama dengan D min 1, untuk D2 nya yaitu 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A E pangkat D1X tambah B E pangkat D2Y, sehingga menghasilkan Y sama dengan A E pangkat min X tambah B E pangkat 2X. Nah, itulah penjelasan dari saya dari chapter 8 dengan section 2 sampai dengan section 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.